Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Stella akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan, Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah tentang berdamai dengan perasaan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, perasaan ini kan sesuatu yang kayaknya agak membingungkan gitu ya Pak ya. Nah, apa sih Pak yang maksudnya bagaimana kita tuh bisa berdamai gitu dengan perasaan? Apa maksudnya itu Pak? Ya, jadi memang benar seperti kata Bu Stella, bagi sebagian kita itu perasaan itu terasa membingungkan. Karena seperti naik dan turun, begitu ya. Ya, betul. Kadang senang, kadang sedih, tiba-tiba kok perasaannya datar, terasa kosong, tiba-tiba terasa bersemangat. Jadi sehingga buat sebagian kita sampai memiliki keyakinan perasaan itu tidak bisa dipercayai. Udahlah, gak usah dirasa-rasakan, gak usah dihiraukan perasaan itu. Bahkan musuhilah perasaan itu, karena perasaan itulah yang akan mengganggu hidup kita. Bahkan kadang-kadang ada orang yang bilang kalau terlalu pakai perasaan nanti jadi lemah ya Pak? Betul, ya itu apalagi laki-laki ya, seperti saya ini lebih sering sebagai laki-laki dibesarkan dengan satu pemahaman demikian, Bu Stella. Jadi yang penting berpikir tepat, bertindak sigap, itu kunci sukses. Perasaan abaikan. Perasaan itu hanya untuk orang-orang yang lemah. Perasaan itu hanya untuk penulis novel. Perasaan itu hanya untuk kaum wanita, bahkan kaum wanita yang lemah. Apakah memang kebenarannya seperti itu Pak? Ya, sesungguhnya Bu Stella, kita bisa menelisik perasaan itu dari mana. Maka kalau kita telusuri semakin awal, kita akan temukan sebenarnya perasaan itu ya ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan itu memang menciptakan kita dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan itu yang membuat kita menjadi manusia yang utuh. Oh iya, saya juga pernah dengar katanya yang membedakan manusia dengan makhluk lain itu adalah karena kita punya perasaan. Betul. Sekalipun memang makhluk lain pun ada, paling tidak sebagian kita bisa menengarai seperti binatang itu, seperti punya perasaan juga. Iya. Dalam skala tertentu kita bisa melihat itu. Jadi binatang aja ada kok. Apalagi kita manusia, makhluk yang paling mulia yang diciptakan Tuhan. Nah, lebih jauh lagi Bu Stella, bahwa sebenarnya Tuhan kita yang menciptakan manusia adalah pribadi yang berperasaan juga. Oh, makanya ada istilah Allah itu penuh kasih, penuh belas kasihan, seperti itu Pak. Betul. Allah murka, ya. Dan kemudian kita bisa melihat dalam pribadi Yesus, Allah yang jadi manusia itu dikatakan dia maskulah hatinya, ya, masdul, dan dikatakan dia marah, dia menangis, dia meratapi kota Yerusalem. Jadi semua itu, dan dikatakan juga di dalam peristiwa Getsemani, Yesus mengalami ketakutan yang begitu besar sehingga peluhnya, keringatnya menjadi seperti butir-butir darah. Jadi Allah kita adalah Allah yang berperasaan dan memberi tempat bagi perasaan. Iya ya Pak. Apa sih maknanya itu berdamai dengan perasaan? Jadi berdamai dengan perasaan itu artinya memberi ruang kepada perasaan. Lewat kita mengakui perasaan itu, merangkul perasaan itu dan tidak berusaha mengabaikan ataupun menekan. Dan sebaliknya juga kita tidak memberi diri lantas untuk dikuasai perasaan. Jadi berdamai. Artinya satu sisi kita tidak memusuhi, tapi satu sisi kita bukan menjadi pribadi yang dikuasai oleh perasaan itu. Itulah yang disebut dengan berdamai dengan perasaan. Jadi bisa dibilang susah-susah gampang ya Pak? Ya, susah-susah gampang karena ada teknik, tapi juga ada seni. Wah, gimana nih Pak? Coba Pak.
langkah-langkah apa yang perlu kita pahami untuk bisa berdamai dengan perasaan? Yang pertama, Bu Stella, yaitu dengarkanlah perasaan kita. Dengarkanlah suara batin kita. Jadi dalam hal ini, mari kita ketika ada sesuatu yang muncul dalam hati kita, coba dengar. Berbicara apa? Jadi misalnya saya kok merasa nggak enak gitu perasaannya. Terus saya perlu memberi waktu untuk berpikir mungkin, terus merasakan apa ini ya gitu. Tepat. Jadi berilah nama pada apa yang kita rasakan. Berilah nama pada perasaan yang muncul itu. Jadi misalnya saya merasa, oh mungkin saya sedih atau mungkin saya kecewa, seperti itu Pak? Benar. Sedihkah, kecewa, atau saya marah, atau saya tersinggung, atau saya merasa gusar, tidak suka. Nah, mari beri nama perasaan apa yang muncul. Termasuk perasaan itu tadi itu mewakili sebagian dari perasaan-perasaan negatif yang artinya membawa keadaan kita menurun, ya, suasana hati menurun. Tapi perasaannya juga bisa berupa perasaan positif. Artinya membawa suasana hati kita menanjak, gembira, bersemangat, bersukacita. Terharu ya Pak? Terharu itu percampuran. Oh, oke. Percampuran antara perasaan positif dan negatif. Seperti juga rindu. Rindu positif dan negatif bercampur menjadi bentuknya salah satunya rindu ini. Tapi yang positif misalnya itu tadi ya, puas, bahagia, cinta. Itu perasaan positif diantaranya. Mari kita, makanya kita perlu ini, Bu Stella, memperkaya perbendaharaan nama-nama perasaan. Karena mungkin kita, walaupun kita sudah pendidikannya baik secara formal, sudah lulus SMA, mungkin sudah lulus perguruan tinggi, mungkin kita pun tanpa disadari, kita baru mengenal sedikit nama-nama perasaan dengan wujudnya. Nah, maka dalam hal ini kesempatan berdamai dengan perasaan ini, salah satunya mari kita perbanyak perbendaharaan nama-nama perasaan dan kita terapkan dalam batin kita ini. Yang saya rasakan ini, yang muncul ini, saya beri nama. Mungkin jadi apakah bisa dengan kita seperti mencari misalnya di internet atau di buku-buku, apakah ada nama-nama perasaan tertentu dan mungkin dengan itu saya bisa berpikir, oh mungkin saya merasa seperti itu gitu Pak? Bisa diantaranya, atau cara yang lain ya kita sharingkan kepada, kita bagikan kepada rekan yang lain yang kita cukup nyaman. Aku kok nggak tahu ya, perasaanku bingung, ada apa sih? Kamu bisa bantu nggak untuk membantuku mengenali apa yang sebenarnya ada di hatiku? Aku cuma merasain tahu nggak enak, susah makan, susah tidur, gelisah, maunya uring-uringan terus. Nah, teman kita mungkin bisa membantu kita, atau bukan teman, ya datanglah ke konselor yang memang diperlengkapi secara pemahaman dan keterampilan dan hati untuk melayani kita, termasuk dalam aspek perasaan. Jadi dengan berdiskusi, berdialog, kita juga akan semakin mengenali perasaan-perasaan kita. Betul. Jadi dengan cara kita mengenali perasaan dan memberi nama, sejalan dengan itu berarti kita juga mau mengakui perasaan kita. Mau memberi tempat pada perasaan itu. Itu salah satu wujud langkah awal berdamai dengan perasaan. Artinya apa? Memberi tempat. Oke, saya persilakan kamu masuk. Kamu bukan tamu yang saya mau usir, tapi tamu yang saya izinkan untuk duduk dengan nyaman, dan saya kepingin mengenal kamu, berdamai dengan perasaan itu. Oke Pak. Langkah selanjutnya apa Pak? Langkah selanjutnya Bu Stella, setelah kita memberi nama pada perasaan yang ada di dalam hati kita itu, yang kedua, mari kita memberi pertanyaan, kenapa kok muncul perasaan ini? Jadi kita lakukan refleksi, berdialog, melakukan dialog batin. Kenapa ya kok marah? Kenapa kok aku tersinggung? Kenapa kok aku marah? Kenapa aku kok nggak suka perasaanku? Kenapa aku kok sakit hati? Atau kenapa ya aku kok gembira sekali? Padahal ini kan berita tentang musibah sahabatku. Tapi kok mendengarnya malah lega sekali. Kok tulang biasa nggak nyambung ya? Nah, tanya setelah kita memberi nama. Tanya kenapa? Ada apa di balik
perasaan ini? Caranya mungkin bisa dengan berdialog juga seperti yang tadi gitu Pak. Ya, Atau betul. bisa juga mungkin dengan kayak menulis gitu ya Pak, kayak menulis diary gitu. Bisa, jadi kita bisa bentuknya bisa berdiam saja, jadi kita tidak di tengah keramaian, misalnya menarik diri sesaat, kemudian kita merenung, dan kita bertanya kenapa ya? Nah, coba kita eksplorasi, kita berpikir, dan nanti akan terhubungkan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi sebelum-sebelumnya, yang membentuk sebuah mata rantai, sehingga saya kok bisa merasa senang, atau saya bisa merasa sedih, atau saya bisa merasa tersinggung. Jadi kalau kita mau jujur pada perasaan kita, pada batin kita, akan muncul penjelasannya itu. Oh gitu ya Pak ya, saya baru tahu itu Pak. Ya, jadi juga perlu dalam hal ini Bu Stella diwarnai dengan sikap mau jujur. Jangan menyangkal. Kalau menyangkal, enggak lah, dia tuh sahabatku. Aku aja yang keliru merasa gembira kalau dia musibah. Enggak, aku enggak gembira kok. Oh, gembira itu hanya karena dia kebetulan pas mendengar ini, aku lagi makan enak, jadi gembira. Nah, ini kan sebenarnya melakukan mekanisme pertahanan diri yang dalam ini namanya rasionalisasi. Berusaha membuat seperti kebenaran rasional, tapi sebenarnya dirasionalkan, dibuat begitu logis, tapi sebenarnya bukan itu. Itu namanya bagian dari usaha kita untuk menolak perasaan itu. Dalam hal ini maka perlu kita jujur. Jadi ketika kita mengakui perasaan kita, memberi nama, kemudian kita juga berefleksi, memikirkan hal-hal apa sih yang membuat saya merasa demikian. Dengan begitu kita juga makin mengenali diri kita ya Pak? Benar. Jadi ini dengan demikian kita menjadi diri yang apa adanya. Bu Stella, jadi kita tidak berpura-pura. Dan itu diri yang sebenarnya akan membawa kita lebih sejahtera, lebih berbahagia ketika kita menjadi diri yang apa adanya ini, mau mengakui diri yang sesungguhnya. Dengan istilah lain, diri kita jadi utuh ya, nggak ada bagian yang kita tolak atau berusaha kita sangkali, begitu. Betul. Dan ini memang betul yang disampaikan oleh Bu Stella, karena begini, lebih mudah tanpa disadari dengan dunia yang hanya menghargai yang baik-baik saja, kita ikut arus pencitraan. Memang bukan berarti kita senantiasa gua apa adanya. Saya apa adanya kok. Dia memang sukanya memang baju seperti ini. Saya dimarahin ya apa adanya. Kan saya nggak bersembunyi. Nah bukan. Itu bukan berarti kita menindas orang lain ya. Menzolimi orang lain dengan semena-mena. Ada saatnya kita memenuhi harapan orang lain. Tapi ada saatnya kita perlu menjadi diri sendiri. Dalam ini mengakui sisi-sisi kelam dari perasaan kita dan alasannya apa. Hal ini juga kalau boleh saya teguhkan, Bu Stella, ini dilakukan oleh tokoh Alkitab, pemazmur. Iya. Ya, pemazmur di dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 6 ada kalimat demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Jadi pemazmur melakukan personifikasi, usaha untuk menjadikan seperti pribadi. Hai jiwaku, kenapa engkau gelisah? Hai diriku, kenapa engkau tertekan? Nah ini sebenarnya bagian menjadi diri yang sehat. Dan ini juga tokoh Alkitab melakukannya. Firman Tuhan menyetujui pola ini. Jadi seperti berdialog dengan diri sendiri begitu ya Pak? Ya. Kemudian apakah ada langkah lain lagi Pak untuk berdamai dengan perasaan? Ya. Jadi di dalam berdialog dengan diri ini bertanya kenapa kok muncul perasaan ini? Mungkin kita akan menemukan ini aja. Sebenarnya itu karena saya aja yang punya luka. Yang dilakukannya itu nggak salah. Dia menyatakan yang benar. Sindu, kenapa ya kamu kok terlambat terus? Kenapa kok kamu sampai ngomong seperti ini? Dia sebenarnya menyatakan kebenaran. Kok saya tersinggung? Dia menyampaikan adanya benar kok. Rupanya karena ada sisi-sisi yang terlalu sensitif dalam diri saya. Dan kalau saya telusuri itu apa ya? Oh, saya memang orangnya minderan. Saya orangnya sebenarnya punya banyak luka, sering dipersalahkan orang lain, sehingga ketika orang ngomong sedikit kebenaran aja, saya cepat dengan marah dan tersinggung. Nah ini berarti kan
salahnya ada pada diri saya, kenapa saya tersinggung, bukan karena dia yang salah. Nah, kalau kita menemukan seperti itu, maka langkah berikutnya mari ambil tanggung jawab diri, yaitu dengan mengakui saya menjadi penyebab saya merasa tersinggung, saya marah. Dengan mengambil tanggung jawab ini, kita akan bisa mengambil langkah berikutnya untuk menyelesaikannya. Oke, karena ini semata-mata perasaan tersinggung karena saya selesaikan Tuhan, saya akui saya tersinggung, datang pada Tuhan, dan saya mau menyerahkan ketersinggungan saya ini. Dan sesungguhnya karena saya punya luka Tuhan. Dan saya mau Tuhan tolong saya untuk menangani luka saya ini. Saya mengambil langkah-langkah berikutnya. Supaya saya bisa tersembuhkan luka ini, berproses. Dan saya tidak terus-menerus menjadi pribadi yang terlalu sensitif, terlalu cepat tersinggung. Yang sebenarnya karena saya yang sudah punya luka hati dari diri saya sendiri. Karena masa lalu itu. Jadi dengan kata lain, kita tidak bisa menyalahkan orang lain atas apa yang kita rasakan, begitu Pak? Benar, mengambil tanggung jawab. Nah, dalam hal ini berbeda memang, setelah kita coba merenung, bertanya, mengapa ya kok saya bisa merasa ini, kita berefleksi, kita berdialog, oh ya memang kok, itu salah dia. Artinya, caranya dia itu kasar sekali. Kamu singgung, tahu gak kamu ini ingat gak? Dulu, dibeserkan hal-hal yang masa lalu, dikumpulkan, ditembak, bom gitu ya. Ya pasti saya kaget dan marah. Dan beberapa mungkin fitnah buat fakta. Nah, dengan tahu kenapa saya marah, oh karena begini, akhirnya tahu, oh ini memang sebagian atau semuanya kesalahan dia. Saya tidak bersalah. Dan kemarahan saya, kemarahan yang sehat, reaksi yang normal untuk melindungi diri. Nah, dari tahu sumber perasaan ini, marah ini misalnya, tersinggung ini, saya bisa mengambil langkah berikutnya. Kalau ini karena orang lain, ya udah. Saya datang pada Tuhan. Tuhan, saya marah, saya jengkel. Saya curhat pada Tuhan, melepaskan, dan saya mengambil langkah untuk mengampuni. Dengan begitu saya tidak lagi dikuasai perasaan amarah itu. Jadi ketika ada orang yang menyakiti kita, ya kita meminta Tuhan yang menolong kita untuk bisa mengampuni orang tersebut. Betul. Tapi bagaimana kalau memang itu perasaan kita saja, Pak? Maksudnya mungkin orangnya sudah baik, terus tapi kitanya yang masih tersinggung. Kan tadi Bapak bilang mungkin ada luka gitu ya Pak ya? Betul. Jadi mungkin kita juga perlu untuk datang kepada Tuhan, mengakui segala luka tersebut ya Pak ya? Oke. Ada langkah lain Pak untuk bisa berdamai dengan perasaan? Untuk hal ini kembali seperti poin awal, Bu Stella, bagi sebagian kita wajar, bingung, kok begini ya, susah banget ya, nggak apa-apa. Mari cari pertolongan pada orang lain. Jadi diantaranya mari kita ke konselor atau orang-orang yang mengerti hal seperti ini, yang sudah dibekali, sehingga menolong kita untuk bisa membaca perasaan kita, menulis ke dalam, kenapa ya aku kok susah tidur, kenapa kok gelisah ya, kenapa kok uri-uringan terus, selalu anak, suami, istri disemprot, padahal ya mereka sih yang dilakukan hal sepele. Lah, datanglah ke orang lain, bagikan. Dan nanti orang lain akan menolong kita menggali sehingga menjadi cermin bagi diri kita dan kita mengenali jeruannya kita, mengenali kedalaman batin kita dengan segala dinamika, alasan dan motif-motif dan latar-latar pengalaman masa lalu yang membentuk dasar batin kita ini. Dan ini langkah yang sehat. Jadi seperti punya mitra untuk bertumbuh ya Bapak? Tepat. Jadi kita butuh. Tuhan menciptakan kita bukan menjadi orang yang soliter, kesepian, dan menarik diri. Tapi Tuhan menciptakan kita, melahirbarukan kita, supaya kita berkomunitas. Bertemu dengan orang lain, berbagi dengan orang lain, dan orang lain pun bisa turut menolong kita. Jadi perasaan ini sangat penting membuat kita juga bisa jernih, baik dengan diri kita sendiri maupun dalam relasi dengan sesama, begitu Pak? Betul. Jadi kemudian kalau bisa tambahkan langkah berikutnya, Bu Stella, yaitu adalah kita bisa kemudian kembangkan self-talk, ya, berbicara pada diri sendiri. Setelah kita tahu akar masalahnya, tahu penyebabnya, kita bisa salah satunya kembangkan, misalnya gelisah, gelisahnya karena saya saja yang karena faktor gelisah ya, oke lah. Kita bisa juga seperti pemazmur, ya. Pemazmur tadi mengatakan di dalam Mazmur 42 tadi, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku?
Kemudian pemazmur mengatakan, berharaplah kepada Allah, hai jiwaku, sebab aku akan bersyukur lagi kepada Allah penolongku dan Allahku. Jadi kita bisa menghibur diri. Udah, kamu tersakiti dan kamu sudah serahkan pada Tuhan. Yuk, jangan biarkan kamu terus bergubang dengan rasa sakit ini. Kamu sudah mengambil langkah mengampuni di dalam nama Yesus. Yuk, move on, yuk berjalan, yuk. Ayo bangkit. Kita bisa menyemangati diri dengan kata-kata seperti itu. Setelah kita memproses perasaan terluka ini dengan Tuhan di antaranya. Atau yang lain, kita bisa datang kepada orang yang telah melukai kita. Misalnya begitu, Bu Stella. Itu tidak apa-apa, Pak, datang kepada orang yang melukai kita. Ya memang tentunya kita lihat sikap dulu ya, Bu Stella ya. Iya. Jadi tergantung orang tersebut juga siap atau tidak ya, untuk mendengarkan keberatan kita terhadap dia gitu. Betul. Ya, jadi kita ya bisa janjian dulu, boleh nggak satu waktu kapan ya aku bisa ngomong-ngomong enak dengan kamu. Kita janjian, dari janjian kemudian kita ngomong, ini loh aku kok berapa hari yang lalu kerasa aku kok ada perasaan kurang enak berkenaan dengan dirimu, sorry loh ya. Aku ngomong ini dengan tujuan supaya hubungan kita bisa lebih baik. Gak apa-apa kan ya? Oh iya gak apa-apa. Nah, kita ngomong gini loh, ini aku merasa seperti ini. Aku merasa tersakiti dengan kata-katamu waktu itu. Tapi aku sih juga sudah belajar untuk menyelesaikan dengan Tuhan. Nah, aku ngomong ini dengan tujuan bukan mau menyudutkan kamu, tapi paling enggak aku bisa buka diri dan kamu bisa memahami kondisi diriku. Dengan cara penyamai seperti itu yang tidak menyudutkan orang ini, orang itu akan lebih mau, cenderungnya akan lebih mau mendengar, menghargai kita, dan akan ada proses rekonsiliasi. Oh sorry ya, aduh aku nggak sengaja ngomong seperti itu, aku sih nggak bermaksud mungkin nyakitin kamu, aduh sorry, minta maaf. Nah dari itu nanti baru bisa terjadi proses perdamaian dan rekonsiliasi. Jadi ketika kita bisa berdamai dengan perasaan kita pun ada kemungkinan bisa berdamai dengan orang lain. Tepat. Jadi memang bukan pasti demikian ya, tapi memberi ruang. Jadi jembatan bagi diri. Karena kembali perasaan itu tanah suci kita, Bu Stella. Apa itu Pak tanah suci? Iya. Kenapa kita marah? Kenapa kita tersinggung? Kenapa sakit hati? Karena dia sudah menginjak tanah suci kita dengan semena-mena kan? Sehingga kita marah. Jadi dengan kita mengakui kesucian perasaan itu, kesucian dan maksudnya bukan kesucian seperti kekudusan Tuhan ya, maksudnya sesuatu yang privasi, sesuatu yang pribadi ini kita akui dan kita proses dan kita bersihkan dari luka ini, maka kita akan lebih otentik, lebih bisa leluasa untuk berrelasi dekat dengan orang lain. Karena bahasa perasaan atau perasaan inilah yang membuat kita merasa dekat atau jauh dengan orang lain. Seperti itu Bu Stella. Iya. Jadi kalau kita pun susah untuk mengenali perasaan-perasaan kita, makanya itu ada yang namanya kita bisa tiba-tiba ketus dengan orang tersebut gitu ya, atau tiba-tiba kita jadi mati rasa seperti itu ya Pak. Benar, jadi kalau kita mengabaikan perasaan dan jadikan pola, kita sampai pada titik akhirnya akan menarik diri dari orang lain, terasing, teralienasi dari orang lain. Karena perasaan ini yang membuat kita bisa dekat. Perasaan yang ditolak membuat kita akan menjauhi orang lain, dan orang merasa, aku kok dekat dengan kamu hanya secara fisik ya, hanya relasi kerja, tapi aku nggak kenal kamu. Ada banyak hal yang kamu seperti pakai topeng atau menutup diri. Itu kenapa? Karena kita tidak berdamai dengan perasaan. Jadi bisa dibilang perasaan itu bisa jadi penghalang juga ya kalau kita tidak mengakuinya itu. Betul. Jadi seperti menjadi musuh, ya kita jadikan perasaan musuh dengan kata lain, kita memusuhi diri kita sendiri, dan kitalah yang akan menderita akhirnya. Pak, ada nggak hal-hal yang perlu kita berhati-hati dengan perasaan kita? Benar, ada, Bu Stella. Jadi kita satu sisi jangan terlalu juga tersedot, terfokus hanya mendengar perasaan kita, tapi mari kita juga mendengar perasaan orang lain. Jadi istilahnya nggak kita yang semua tentang kita, perasaan kita gitu ya, tapi kita juga perlu memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Betul. Jadi ada kalanya memang kita perlu kenali perasaan orang lain seperti apa ya, membaca artinya menduga ya, bukan menghakimi ya, menduga, dan kita memberi ruang untuk orang juga berproses. Misalnya ya, kita salah,
Kita ngaku salah dan kita minta maaf. Kemudian kita marah. Ya aku udah minta maaf, kok dia nggak mau maafin sih? Katanya orang Kristen. Hamba Tuhan lagi, kalau mau ngampuni, loh. Nah, kita nggak boleh maksakan proses orang lain. Orang lain kalau sudah terluka pun, kita minta maaf, dia butuh proses untuk bisa berdamai dengan keterlukaan itu, nggak bisa instan. Kita mungkin bisa cepat karena kita sudah terlatih untuk otentik apa adanya dan tahu langkah-langkahnya. Mungkin orang itu, bahkan sekalipun dia kaliber seorang hamba Tuhan, mungkin tidak terbiasa berproses dengan perasaannya. Sehingga dia maunya kalau ketemu kita menghindar, menarik diri, berpura-pura baik, pada hatinya penuh kemarahan. Nah, dalam hal ini memberi ruang. Ketika orang lain nggak menjadi seperti yang kita harapkan pun, mari kita berdamai dengan kondisi itu. Karena dalam hal ini penghiburannya, pusat rasa aman kita yang sejati bukanlah pada penerimaan orang lain, tapi penerimaan Tuhan. Yang penting kita kerjakan bagian kita jujur pada perasaan kita, berdamai dengan perasaan kita, otentik dengan Tuhan. Orang lain belum siap, nggak apa-apa. Merasa amanlah karena penerima dan kasih Tuhan. Apa Pak ayat firman Tuhan yang mendukung pembicaraan kita pada saat ini? Ya, saya bacakan dari Mazmur 61 ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi firman Tuhan ini pemasrah pendorong kita untuk mempercayai Tuhan, mencurahkan isi hati, meletakkan rasa aman, perasaan kita, batin kita kepada Tuhan. Dan kalau demikian, kita akan lebih lapang menyatakan kepada orang lain, memberi damai, dan memberi juga tempat bagi prosesnya orang lain. Oke, terima kasih Pak Sindu untuk penjelasannya. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindu Nata Kurniawan, Magister Konseling dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang berdamai dengan perasaan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silahkan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara Telaga yang